turap di wilayah sempadan sungai yang itu masuk kewenangan desa, bukan sungai besar yang masuk wilayah PU, itu bisa dengan baik dilakukan oleh pemerintahan desa dengan adanya dana desa itu. Termasuk juga sumur maupun juga untuk satunya lagi itu untuk kesehatan ibu dan anak. Karena itu kan kewenangan berskala lokal di layanan sosial dasar itu terkait dengan posyandu untuk pencegahan stunting atau gizi buruk. Itu yang menyebabkan masyarakat desa di Indonesia, khususnya di Jawa Timur itu, dengan dana desa itu pembangunan semakin baik yang bisa diakses oleh masyarakat desa. Itu prestasi yang dihasilkan oleh pemerintahan pusat melalui Kementerian Desa. Meskipun ada juga yang sifatnya tematik itu, yaitu untuk kelembagaan ekonomi untuk pemberdayaan masyarakat desa itu, badan usaha milik desa bisa memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat desa dan juga BUMDes bisa mengoptimalkan potensi desa sehingga tercapai yang dimaksud dalam Undang-Undang Desa pasal 78 sampai 80 itu kualitas pembangunan desa dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa. Itu sahabat moderator TV9. Iya. Kita dengan Abioso, Gus. Oh iya, Mas Abioso. Nggih, kan belum kenalan nggih, Gus. Kita juga niki akan berbicara banyak tentang bahwasanya kan setiap desa mungkin permasalahan dan daerahnya, geografinya kan berbeda-beda. Seperti Papua dengan Jawa mungkin berbeda. Apakah ini perlakuannya sama? Kayak yang masyarakatnya terlalu sedikit dan masyarakatnya yang banyak, apakah ini sama perlakuannya dari pusat? Tidak, itu kan dikenal dengan perlakuan yang dimaksud itu kan afirmatif ya. Ada penambahan alokasi rumusnya itu kalau nggak salah itu sekitar 15%, kayak daerah-daerah terluar atau terpencil ya, itu anggaran dana desanya bisa lebih besar. Tapi karena jumlah penduduknya sedikit, share dari komposisi anggaran dana desanya itu mungkin sama, tapi itu yang menyebabkan bukan kecemburuan sebetulnya, tapi karena itu rumusnya itu adalah kepadatan tingkat penduduk ya, yang itu menyebabkan misalkan di daerah-daerah seperti Provinsi Maluku, Papua, itu mungkin mendapatkan lebih besar, mungkin bisa sampai 1,5 miliar, tapi 1,5 miliar jika kemudian dikonversi, misalkan kayak di desa di Kabupaten Gresik, misalkan di Ujung Pangka atau di Tuban, karena tingkat penduduknya besar, angka kemiskinannya juga besar, itu mungkin hampir sama, mungkin sekitar 1 sampai 1,3 miliar. Itu kalau ditambah dengan alokasi dana desa dari kabupaten, rata-rata pemerintah desa itu mendapatkan 1,2 sampai 1,5 miliar. Mungkin di Papua lebih besar, mungkin sampai 2 miliar. Kecuali kalau di Provinsi Bali ya, karena alokasi dana desanya besar itu, anggaran pendapatan dan belanja desanya itu bisa sampai 5 sampai 8 miliar. Begitu Mas Abioso. Kota Batu sendiri? Artinya ada perlakuan khusus kepada daerah-daerah tertentu. Pasti, karena itu yang dimaksud dengan kebijakan afirmatif, di mana daerah-daerah yang membutuhkan perlakuan khusus itu, rumusnya kan tingkat kepadatan jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan.
Itu ada penambahan alokasi sampai 15%. Itu kebijakan afirmatif dari pemerintahan pusat melalui Kementerian Keuangan. Wah, ini luar biasa berarti. Ini untuk tadi Gus membahas tentang BUMDes karena itu terkait dengan PAD desa. Untuk BUMDes ini apakah dari pusat diperbolehkan dengan jumlah tertentu ataukah memang dibebaskan terserah di desa itu sendiri-sendiri? Untuk kalau mengikuti alur dari perencanaan pembangunan, ya. BUMDes ini kan bukan diatur. Kalau regulasinya memang diatur ya, tapi untuk kelembagaan ekonominya dan bisnis intinya itu berdasarkan musyawarah desa. Musyawarah desa itulah yang kemudian memutuskan bisnis inti apa yang sesuai dengan mayoritas dari masyarakat desa. Jika masyarakat desanya itu berdasarkan tipologinya ya, kalau tipologi hutan pasti dia akan mengembangkan bisnis kayu atau kopi atau tanaman di sela tegakan hutan itu. Jika itu ekosistemnya sawah, desa sawah ya, pasti dia akan mengembangkan mata rantai gabah dan padi. Jika itu tipologi desa pesisir, dia akan mengembangkan potensi perikanan. Demikian juga dengan potensi desa dengan tipe perkebunan. Itu idealnya ya, tapi banyak juga badan usaha milik desa ini yang itu mungkin hampir sama dengan usaha ekonomi masyarakat kayak penjualan token atau sewa terop atau simpan pinjam. Itu yang itu menyebabkan memang kritikan dari masyarakat kenapa bisnis usaha yang di Jalan BUMDes itu mungkin mematikan usaha ekonomi yang masyarakat lain. Dengan hampir sama ya yang dijalankan. Padahal BUMDes itu tidak seperti itu. Dia harus mampu mengembangkan potensi sumber daya alam di desa sehingga mayoritas angkatan kerja atau sektor pekerjaan itu berdasarkan usahanya itu BUMDes lah yang bisa membantu untuk persoalan-persoalan mungkin di distribusi atau pemasaran, mungkin di aspek budidaya. Kalau itu input sarana produksi itu kan kelangkaan pupuk subsidi tidak ada, kan BUMDes bisa menjadi media untuk membantu kesulitan-kesulitan itu di pedesaan. Betul. Berarti sudah diatur sedemikian. Belanja laptop baru nggak harus bikin pusing. Cukup ingat satu hal, kamu butuh ketangguhan di balik PC-mu. Pastikan kekuatan dan kecepatan prosesor Intel Core di dalamnya. Kementerian Sosial kayak PKH sama bantuan pangan non tunai itu bisa mendapatkan BLT dana desa sebesar Rp600.000. Itu kan ada 14 kriteria dari Permendes nomor 6 2020 itu yang diperkuat dengan surat edaran menteri itu. Itu jelas sekali ada satu kesatuan di sana disebutkan yaitu masyarakat miskin di luar PKH sama bantuan pangan non tunai, ya kan? Kemudian memiliki riwayat penyakit, kemudian termasuk yang nggak terdata tadi oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, itu kemudian dimusyawarahkan, didata dulu oleh tim relawan desa penanggulangan COVID-19 ini, kemudian dilakukan verifikasi, validasi, kemudian di musdes khusus, di musyawarah desa khusus itu untuk penetapan. Jadi penetapannya itu melalui musyawarah desa, berarti melalui perdes, karena ini kan juga sejalan dengan perubahan dari rencana kerja pemerintahan desa RKPdes dalam rangka untuk perubahan APBdes. Karena itu sulit, karena ini masa pandemi COVID-19 ini, maka ada upaya untuk tidak melanggar peraturan soal
tata kelola keuangan desa ya, Nggih. itu bisa dipakai untuk penanggulangan COVID-19 ini. Tadi kan saya sebutkan yang anggaran dana desanya yang 800 ya, itu 25%. Nah, Kalau yang 800 sampai 1 miliar lebih, itu bisa dipakai 30%. wow, itu lumayan banyak yang mendapatkan Kalau BLT. iya, lumayan banyak dan bermanfaat. Kalau 1,3 miliar, itu bisa 35% dana desa. Sekarang ini kan berlangsung musyawarah desa untuk penetapan keluarga miskin di luar tanggungan yang dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten ini. Kalau data di Jawa Timur ini, mungkin saya update-nya agak terlambat, mungkin sudah ada sekitar 30 desa di Jawa Timur. Dari total anggaran untuk penanggulangan COVID ini sekitar 2 triliun untuk Provinsi Jawa Timur. Kemarin aja yang tersalurkan itu penerima manfaatnya itu hampir sekitar 2.288 kepala keluarga. Total akumulasi yang disalurkan untuk keluarga miskin tadi itu sebesar hampir 1,37 miliar di wilayah Jawa Timur dari 30 desa. Per seminggu kemarin itu Mas Abioso masih 21 desa. Mungkin sekarang karena tidak bermasalah ya, karena mungkin musyawarah desanya bagus, lancar, mungkin sudah hampir 3 miliar sampai 5 miliar dari tahap 30% itu. Mudah-mudahan seluruh Indonesia ini bisa membantu ya masyarakat miskin yang terpapar karena COVID ini, PHK, kemudian PHK tanpa pesangon kerja, kemudian yang nggak masuk kriteria bantuan pusat, provinsi, kabupaten itu, tapi memiliki riwayat penyakit, itu dapat menerima 600.000 cashless ya, tidak tunai ya. Ya, karena apa? Kalau kelemahannya tunai itu, nanti kalau gubernur sama presiden tanya, pelacakan penggunaan 600.000 rupiah itu, jika di balai desa diserah terimakan, itu pulang dari balai desa bisa beli mainan anak-anak itu. Kontrolnya susah nggih Gus nggih. Leres betul. Ini kita akan berbicara lebih banyak lagi. Artinya teman-teman di desa juga hari ini pemirsa mendengarkan memang betul-betul membutuhkan di wilayah BLT itu, tapi kita akan berbicara banyak setelah pariwara sekedap nggih Gus nggih. Jadi kita akan break sebentar, makanya buat seluruh pemirsa jangan kemana-mana, kita akan nambah informasi, tetap di sahur bareng, ujak-ujak, biar. Tak guna meratapi gelap, nyalakan lilin, ayo fokus memutus persebaran COVID-19. Rawat yang sakit, bantu APD tim medis, santuni yang terdampak ekonomi, dan tak henti berdoa. Salurkan atensi dan donasi Anda melalui NU Peduli di rekening NU Kerlasisnu Jawa Timur atau melalui Yayasan TV 9 Peduli Umat. Memiliki motif khas yang bernuansa eksotis dan berkelas, Nizar menghadirkan koleksi terbaru. Ditunjang oleh bahan baku 100% katun, Nizar nyaman untuk dipakai. Dengan kecanggihan mesin bordir yang dimiliki, produk Nizar berkualitas ekspor. Nizar, busana berkelas nyaman dipakai pria remaja maupun dewasa. Nizar, the art of making special. Tetapi ia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, ceritakan kepada aku hakikat Islam itu apa.
Kanjeng Nabi menjawabnya, syahadat. Yang kedua adalah tuqimas shalah, menjalankan salat. Yaitu dia zakah, mengeluarkan zakat, puasa bulan Ramadan, dan kemudian haji ke Baitullah. Kita semua tahu bahwa agama yang benar yang datang dari Allah semuanya itu satu agama sebenarnya. Semua para nabi, para rasul diutus untuk misi yang sama, tugas yang sama, yaitu tauhid kepada Allah. Sebenarnya saya ini mau menasehati si fulan, tapi saya ini kayaknya belum layak untuk menasehati. Bukan seperti itu. Sahabat, kita semuanya mengerti bahwa kita ini wajib untuk saling mengingatkan satu sama lain. Karena perintah menasehati untuk saling mengingatkan kepada hal-hal yang baik ini adalah wajib hukum. Banyak masjid yang megah tetapi jauh dari jamaah. Rame masjid dengan berbagai acara, namun kering dalam ajaran agama. Mengambil teladan dari tokoh Surabaya yang sudah ada, seperti Basedo Masjid, menjadi penting untuk saat ini dan kemudian hari. Nabi sudah ngendikan Al-Ka'bah suratul ardi, Ka'bah itu pusarnya bumi. Nah, sehingga yang segaris dengan Mekah kayak Indonesia itu semuanya betul istiwa. Sehingga ulama Indonesia kalau ngaji itu lebih gampang, lebih tidak dianggap bohong. Karena ya ada terbitnya matahari. Coba kalau kitab itu Anda baca di kutub utara sama kutub selatan, murid kamu bingung semua. Kembali di Sahur Bareng. Luar biasa, hari ini kita berdialog yang luar biasa. Hari ini kita berbicara banyak tentang BLT, tentang desa tertinggal dan lain-lain dengan Gus Muhammad Nuruddin selaku tenaga ahli utama Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia. Gus Din, untuk tadi kita menyinggung tentang BLT karena banyak mungkin yang hari ini juga belum keluar, katanya mungkin Pak Presiden sudah mengatakan mau mendapatkan, tapi warga menunggu-nunggu atau sudah didata tapi menunggu-nunggu belum. Sebenarnya teknisnya itu berhenti di desa atau desa harus ke kecamatan, ke Pemda, ke Pemprov, atau bagaimana teknis sebenarnya? Iya, ini kan ada kerumitan di sisi administrasi, bukan di regulasi ya. Betul. Okay. Kan ada juga problem di regulasi, kemudian administrasi dan manajemen. Okay. Ini problemnya ini di administrasi dan manajemen. Yang dimaksud di administrasi ini kan Kementerian Sosial itu kan sudah mengedarkan adanya data terpadu keluarga sejahtera yang disebut DTKS. Yang ini jika prosesnya itu sebelum musyawarah desa itu enak, masyarakat, pemerintah dan masyarakat desa itu bisa mengidentifikasi dan mengeluarkan data DTKS ini supaya masyarakat desa di luar yang tadi dapat bantuan dari pemerintah pusat itu bisa diidentifikasi dari 14 kriteria. Dan itu sesudah Musdes kan ditetapkan, kemudian meminta persetujuan kepada bupati, tapi melalui tahapan ke kecamatan dan kabupaten. Ini yang menyebabkan kemudian ada perbedaan tadi itu, perbedaan apa? Mungkin ada
bukan titipan ya, ada perbedaan cara melihat regulasi di tingkat kabupaten. Oh, ngaten. Iya, ini yang menyebabkan musyawarah desa itu jadi bertele-tele. Nggih, lambat. Sudah bertele-tele, verifikasi nanti penerima manfaat itu bisa sampai kemudian kalau saya contoh di beberapa wilayah di pesisir utara Jawa Timur maupun di selatan, bahkan di Kota Malang sendiri itu bisa angkanya bisa mencapai sampai 300-400 orang. Oh. Itu kan jadi dana desa harus dipakai untuk BLT. Tidak ada pembangunan ya. Iya, pembangunannya nggak ada. Padahal itu dipatok itu kan sampai 25% sampai 35% tergantung dari total dana desa ya. Kalau 800 juta ya 25%. Gitu. Berarti yang sulit itu menentukan karena lebih banyak penerimanya daripada dana yang 30% atau sampai 35% itu tadi. Iya. Nggih, memang rata-rata begitu karena yang di PHK juga banyak. Juga ada masyarakat yang hampir miskin. Artinya awalnya kaya, kayak misalnya pelawak, Cak Silon niki contoh. Wah, iya. Nggih. Hampir. Biasanya Bukan hampir. Niki kan beberapa job yang ditolak tapi setara kehidupan masyarakat biasanya memang di atas, tapi mau didata, nah niku yang sulit antara hampir miskin dan sudah miskin banget. Niku sekarang tipis-tipis nih Panji Gus, itu yang administrasinya susah. Apakah nanti ada solusinya diambilkan di Pemda atau Pemprov atau memang pusat regulasinya sudah ditentukan, tinggal desa sendiri yang menentukan dari sekian. Dari 100 misalnya yang harus menerima itu 50, ya dipilih lagi. Kenapa begitu? Iya, kalau sistem pendataan kita itu bagus, katakanlah kalau Kementerian Sosial itu mengupdate terus, itu sebetulnya nggak jadi masalah. Kayak di Kabupaten Malang itu ya, itu sudah hampir mau dimusdeskan itu kecamatan melalui Dinsos itu supaya memasukkan data baru untuk penerima bansos dari pusat itu yang menyebabkan kemudian penetapan BLT dana desa di Musdes itu jadi menambah lagi atau mengurangi. Ini kan menyebabkan psikologi masyarakat penerima ini kan jadi agak jengkel kan gitu. Ya, kalau seniman tadi yang disampaikan oleh Mas Abioso itu sebetulnya kan dari BLM dari APBD kota kabupaten itu bisa. Bahkan pemerintahan provinsi juga punya mekanisme untuk jaring pengaman sosial itu. Persoalannya adalah bagaimana pendataan dan siapa yang melakukan pendataan itu. Itu. Berarti kalau di administrasi nggih yang jadi administrasi. Kendala. Karena memang ada kalanya RT RW itu sudah mendata, tiba-tiba nanti yang mendapatkan separuh juga jadi polemik di masyarakat, pilih kasih dan lain-lain. Padahal padahal memang dananya itu memang harus sesuai dengan yang ditentukan oleh pemerintah. Ini mungkin ada solusi yang bisa digandeng ke Pemda dan juga Pemprov ini Gus nggih. Iya, harus integrasi vertikal ke sana, betul Mas Abioso. Nggih. Niki masalahnya, niku kan kalau yang seniman kayak calo-calo, berarti sampai ini kalau teko Pemda. Aku satu pun belum dapat, padahal aku ikut 2 loh. Orang arisan, arisan. Kok ikut 2? Ngapunten Gus niki rada keterbelakangan mental gitu. Jadi sadian cilok niku lho gak payu-payu sampai depresi ngoten. Niki Gus artinya ini kan angin segar karena ini hubungannya antar kementerian mungkin nggih. Iya. Jadi Kementerian Sosial dengan kementerian di desa tertinggal ini kan harus sambung, di desa juga sama. Harus sambung, iya. Sudah musdes, ternyata hasilnya beda lagi kan harus
musyawarah lagi untuk menentukan itu lagi. Niki mungkin dalam waktu dekat belum ada solusi, tapi apakah ada daerah yang ini sudah bergulir dan sudah berjalan selama ini yang di Jawa Timur? Yang paling bagus itu kan Kabupaten Madiun ya. 100% dana desa tahap pertama udah ditransfer. Cepat. Artinya kan belanja modal dan jasa di desa sudah dirasakan manfaatnya. Betul. Kemudian ada penanggul COVID ini, itu kan tinggal perubahan aja, tidak langsung musdes lagi, langsung koordinasi dengan BPD untuk melakukan perubahan supaya BLT DD ini bisa dialokasikan kepada masyarakat yang terdampak dari 14 kriteria. Memang sulit 14 kriteria itu. Di Jawa Timur kan relatif baik ya. Tapi itu saya yakin dengan niat baik musyawarah desa itu, verifikasi antar anggota masyarakat itu bisa memutuskan sebetulnya siapa yang terbaik, yang layak untuk dapat bantuan sosial melalui jaring pengaman sosial pemerintah desa ini bisa diberikan 600.000 per kakak selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Luar biasa. Niki kan banyak orang yang hari ini kan berkata kalau misalnya lebih kan itu dari kriteria itu saya banget. Itu semua ngomong saya banget. Jadi percayakan saja kepada instansi terkait karena mungkin itu rembukan antar BPD dan perangkat. Jadi buat seluruh pemirsa yang mungkin tidak dari BLT, dari rezeki yang lain. Jadi niki Gustin kita juga hari ini memang karena ini mau diapakan lagi, karena ini memang seharusnya desa hari ini membangun di wilayah lain terpaksa harus menanggulangi masalah COVID ini sehingga memotong dana pembangunan dan pengembangan SDM. Iya, terus. Jadi apakah seharusnya ada penambahan lagi ataukah di desa itu cukup tadi kan cukup rembukan dengan BPD? Ngerti nggih? Enggak, itu kalau untuk perubahan sebetulnya untuk masyarakat untuk musyawarah penetapan kriteria masyarakat miskin itu. Tapi ada juga kepemimpinan yang bagus itu bisa ditetapkan. Tapi jika pemerintah dan tim pendataan ini memiliki psikologi yang takut, itu kayak di ujung Pangkah kemarin saya dengar berita itu di sebuah desa itu sepakat tidak ada jaring pengaman sosial BLTD karena menimbulkan kecemburuan masalah dari masyarakat yang tidak menerima gitu. Artinya ini kan sebetulnya kan ya menyusahkan juga karena ada konsekuensi dari surat edaran menteri ini kan sebetulnya dilihat dari peraturan menteri Kementerian Sosial sama surat edaran KPK nomor 11 ya. Jika dana desa itu nggak dipakai itu akan berimplikasi ke kabupaten ke pusat. Itu Sri Mulyani ini kan sudah mewanti-wanti supaya dipergunakan dana desa itu untuk BLTD. Kalau enggak ini kan ada penundaan dana alokasi umum di tingkat kabupaten. Betul. Itu kan susah kalau DAU-nya ditunda kan, jadi itu kan dipakai mayoritas untuk gaji ASN birokrasi pemerintah kabupaten. Wah ini nggak bisa lebaran tunggu lebaran sampai lebaran kuda itu nanti. Niki pelawak-pelawak nggih anu. Hari ini barokah dari virus corona itu tambah lucu-lucu niki Gus. Semakin ditolak job-jobnya tambah lucu. Sudah pinter-pinter pelawak itu, hari ini sudah ada yang pinter dagangan, rumahnya dijual, ada yang perabotannya habis. Aku wis kirim setor kakak sama KTP. Sudah 3 bulan ini saya tunggu. Ke mana kirimnya? Ke RT. RT sampean? Ya, sampai sekarang belum keluar. Kenapa? Mampet katanya.
Yang jelas biar birokrasi ngurusnya juga Iya. jelas. Niki Kadang utang-utang kono utang kene. niki Gus Den, ini pencerahan bagi Oke. pemirsa. Memang hari ini seluruhnya mengalami masalah yang sama karena ini seluruh dunia permasalahan itu. Tapi terkait dari itu, dari Kementerian Desa, apa yang mau dikatakan untuk perangkat-perangkat desa supaya ini juga cepat dan bisa tepat dan selesai kayak di Madiun, daerah-daerah yang lain. Terus pundi niki? Iya, memang sebetulnya apa ya, kalau dibilang mudah juga enggak ya, karena ini kan faktor psikologis sebetulnya yang mendominasi. Ini kan kita nggak mau terulang saat bansos itu, saat terjadi di mana pemerintah desa, kepala desa itu diamuk massa oleh warganya karena ketidaktepatan di dalam pemberian. Tapi ini kan melalui musyawarah desa itu kan jadi mandatori, kekuatannya kan jadi kuat karena itu melalui musyawarah desa ya. Cuman ini yang terpenting, jangan hanya melihat bantuan langsung tunai ya, tapi juga bagaimana jika buruh tani, betul ya, mungkin karena gagal panen atau karena orang itu nggak mau susah mencari tenaga kerja. Nah ini kan padat karya tunai desa kan bisa digerakkan ya. Misalkan kalau infrastruktur sarana prasarana desa itu masih jalankan aja pakai dana desa dengan pendekatan padat karya tunai desa itu bisa bekerja ya. Untuk mempertahankan produksi pangan di desa sampai tingkat membantu ketahanan pangan tingkat keluarga sampai tingkat kabupaten ya, sektor produksi pertanian dengan PKTD ini bisa dipergunakan supaya sebetulnya untuk menyeimbangkan antara produksi dan konsumsi. Sekarang ini kan produksi di desa ini kan masih bagus, tapi daya beli masyarakat ini kan turun. Jadi orang nggak mampu membeli untuk kebutuhan dasarnya. Dengan padat karya tunai itu sesuai dengan pasaran ya, angkatan kerja yang disebut dengan harian orang kerja itu, orang tetap dipertahankan tingkat penghasilan atau pendapatannya, Mas Abioso, dengan padat karya tunai desa itu dari dana desa. Nah, niki ada solusi. Ada solusi Cak Lo. Sampean kalau sudah gak ngelawak, ikut padat karya tunai. Dadi dik kono melok plengsengan. Terus aku melok loro lah. Jadi ini ada solusi sebenarnya, tapi memang yang sulit hari ini di desa karena kita memang pertemuan harus terbatas, musyawarah juga terbatas. Karena serba terbatas ini, karena memang kita juga tidak berharap virus ini ada, akhirnya banyak urusan-urusan yang terbengkalai di desa. Kalau mau misalnya di desa ini kan agak sensitif, diundang itu sedikit orang, dikira hanya orangnya saja yang diundang, mau banyak orang, terkait dengan aturan tidak diperbolehkan banyak orang banyak berkerumun. Jadi ini mungkin serba sulit niki nggih Gus nggih. Nggih, serba sulit memang. Nggih, mungkin ada kerenggangan lah kepada perangkat-perangkat untuk bisa bekerja semaksimal mungkin di keadaan yang kurang bisa maksimal. Niki untuk dana desa yang belum. Ini apakah ada deadline ataukah dana desa ini dipercepat melalui program-program baru dari kementerian atau dari Pemprov atau Pemda yang menggerakkan untuk supaya cepat ini terselesaikan? Ya memang satu kesatuan ya. Kalau dilihat dari regulasinya ya. Kan untuk soal kerumitan administrasi kan sudah ada surat edaran gubernur tentang COVID-19 terkait dengan bantuan langsung tunai dana desa dan padat karya tunai desa. Itu sebetulnya jika nggak diakomodir di dalam musyawarah desa, itu kan langsung melihat surat edaran gubernur. Jika surat edaran bupati itu lambat ya untuk menerjemahkan dari peraturan Menteri Desa tentang prioritas dana desa untuk jaring pengaman sosial itu. Sebetulnya sudah ada itu, cuman
yaitu tadi faktor psikologis dari pemerintah dan tim yang dibentuk untuk pendataan ini, itu yang menyebabkan mereka kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian itu bagus. Ditambah lagi tingkat kerumitan administrasi pendataan yang dilakukan oleh kementerian lain, Kementerian Sosial, dengan perubahan atau update data yang belum sampai tuntas itu menyebabkan ini kelambatan penyaluran BLT dana desa ini. Ini yang disayangkan ya, energi sosial yang seharusnya bisa membantu masyarakat yang membutuhkan ini, karena faktor psikologi itu yang menyebabkan bertele-telenya musyawarah desa dan pendataan itu, Mas Abioso. Dan kita juga berharap untuk Gusden sendiri memberikan, artinya memberikan himbauan kepada perangkat desa, khususnya lurah dan lain-lain, untuk menggunakan dana ini sebaik-baiknya agar dana ini tidak menjerumuskan dirinya menjadi kesalahan yang fatal, bahkan sampai terpidana karena adanya dana desa ini, karena kaget uang besar terus dibagikan salah atau dibagikan dikurangi dan lain-lain. Niki monggo Gus, biar menjadi pelajaran buat yang lain. Iya, kami berharap ya ketaatan untuk pada norma standar prosedur dan kinerja yang sudah dijalankan itu ditaati aja, karena kita jelas kalau kita mentaati prosedur yang sudah digariskan ya nggak akan melanggar, karena itu akan masuk di wilayah, di ranahnya KPK ya, tapi kita nggak berharap. Taati prosedur itu, kemudian jalankan musyawarah desa itu secara tertib dan terbuka, supaya penerima data bansos itu bisa diketahui oleh publik, sehingga tidak ada lagi soal kekhawatiran tentang diskriminasi, kok saya nggak dapat mereka dapat, karena itu kan ada riwayat gitu, riwayat yang menyebabkan mereka dapat. Kayak misalkan kemarin itu di sebuah kasus di desa di Kabupaten Malang itu, kenapa mereka sudah mereka baik karena mereka sudah melakukan pemetaan partisipatif. Apa yang dimaksud pemetaan partisipatif itu sampai tingkat satuan unit terkecil kepala keluarga di tingkat RT, itu keluarga miskin, tapi dengan melihat data sosial itu riwayat kesehatan. Riwayat kesehatan itu ada beberapa anggota keluarga itu misalkan menjadi supir angkot gitu ya. Tapi sebetulnya baik pendapatannya, tapi karena coronavirus ini orang nggak bisa bekerja, tapi ditambah dengan riwayat anggota keluarganya, istrinya yang punya penyakit diabetes, punya penyakit stroke lah. Itu yang membantu di dalam proses verifikasi supaya ini yang prioritas yang membutuhkan supaya dapat BLT 600.000 itu sebetulnya data-data pendukung ya, yang itu membantu untuk memvalidkan supaya desa itu betul-betul sahih datanya, itu akan protes itu. Betul, karena sekarang juga ada manajemen baru, ada pendamping yang selalu mendampingi di setiap desa, kecamatan. Belanja laptop baru nggak harus bikin pusing. Cukup ingat satu hal, kamu butuh ketangguhan di balik PC-mu. Pastikan kekuatan dan kecepatan prosesor Intel Core di dalamnya. Jelas. Karena di daerah saya iku ono uang iku sing gak iso mangan. Tapi gak oleh bantuan. Didolan adik kan iso.
Belanja laptop baru nggak harus bikin pusing. Cukup ingat satu hal, kamu butuh ketangguhan di balik PC-mu. Pastikan kekuatan dan kecepatan prosesor Intel Core di dalamnya.